Komite Eksekutif PSSI Chairul Anwar mengucapkan selamat tinggal untuk pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Pencinta sepak bola tanah air langsung heboh. Nasib Shin Tae-yong memang dispekulasikan setelah skuad Garuda gagal terbang tinggi di Piala AFF 2024. Pratama Arhan dan kolega mentok di fase grup kalah bersaing dengan Filipina dan Vietnam. PSSI melakukan evaluasi usai kegagalan tersebut. Terbaru Chairul Anwar dalam unggahan Instagram miliknya @chairulanwar1 menyebutkan salam perpisahan buat Shin Tae-yong. Terima kasih STW atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia, tulis Chairul dalam unggahan itu. Beragam reaksi bermunculan dari netizen tanah air. Sebagian besar dari mereka tak setuju dengan pemecatan Shin Tae-yong, terlebih hasil Piala AFF yang jadi tolok ukur. Ganti lagi, mulai dari nol lagi. Ini serius Stai dipecat? Kirain cuma rumor masa gara-gara AFF doang dipecat, gak mungkin target Pak Erik serendah itu cuma gagal di AFF dipecat. Komentar para netizen. Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes masuk radar incaran pemain dari tim Italia Bologna. Jurnalis Italia Niccolò Schira melaporkan bahwa Bologna, salah satu klub top Italia, serius mengincar Idzes. Bologna merupakan tim yang berpartisipasi di Liga Champions Eropa musim ini. Schira mengungkapkan bahwa Direktur Teknik Bologna, Giovanni Sartori, secara langsung menyaksikan performa Jay Idzes di Venezia. Direktur Teknik Bologna Giovanni Sartori kemarin berada di Venezia untuk menonton pertandingan antara Venezia dan Cagliari. Tulis Niccolò Schira di akun Twitternya. Untuk memantau bek tengah Jay Idzes, pemain sayap Gaetano Oristanio, dan bek kanan Gabriele Zappa, lanjutnya. Selain Bologna, beberapa klub Eropa lainnya juga dirumorkan tertarik untuk mendatangkan bek timnas Indonesia tersebut. Dan yang paling hangat adalah Torino, yang juga merupakan klub Serie A. Meski dirumorkan dengan banyak klub, Jay Idzes sendiri lebih memilih untuk tetap fokus bersama Venezia dan ingin bertahan hingga akhir musim. Sedang menjadi perbincangan utama adalah keputusan Jairo Ridwald, gelandang Crystal Palace, yang kini menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Informasi ini diungkapkan melalui komunikasi antara ex-exco PSSI Hassani Abdul Ghani dan saudara dekat Jairo, di mana sebelumnya Hassani telah berhasil mengurus proses naturalisasi untuk Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Menariknya, kunjungan Jairo Ridwald ke Indonesia terekam dalam kanal YouTube resmi Ajax Amsterdam. Dalam rekaman tersebut, Jairo menyempatkan diri untuk bertemu dengan saudaranya yang hadir sebagai tamu kehormatan. Tamu yang dimaksud adalah Ronnie Marcus, saudara sepupu yang berasal dari pihak nenek Jairo. Ronnie Marcus adalah kerabat sepupu dari pihak nenek saya, kata Jairo. Pemain yang kini memperkuat Crystal Palace ini berdiskusi lebih lanjut tentang asal-usul darah Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Ajax yang diunggah pada 2 Mei 2014, Jairo memaparkan bagaimana budaya Indonesia masih dijaga dan dilestarikan oleh keluarganya. Nenek Jairo, yang berasal dari Indonesia, menjadi bagian penting dalam merawat warisan tersebut. Sering bertemu dengan saudara-saudaranya yang masih mempertahankan garis keturunan Indonesia. Nenek saya berasal dari Indonesia, ibu saya memiliki darah setengah Indonesia, dan saya sendiri memiliki keturunan seperempat Indonesia. Dalam setiap perayaan perkawinan keluarga, nenek selalu menyajikan hidangan khas Indonesia, ungkap Jairo dalam wawancara tersebut. Media Belanda AD menyebut PSSI dekati pemain keturunan Michel Bakker untuk timnas Indonesia. Mereka berusaha merayu sang pemain agar mau dinaturalisasi menjadi WNI. Bakker saat ini berkostum LOSC Lille di Liga Prancis 2024-2025. Ia sedang dipinjamkan oleh Atalanta selama 1 musim ke Los Dogs. Menurut informasi yang beredar, Bakker memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Hal itu membuat PSSI langsung berusaha mendekati sang pemain. Media Belanda AD menyoroti kabar tersebut. Mereka menyinggung soal ambisi Indonesia menembus Piala Dunia 2026 dengan menaturalisasi pemain-pemain keturunan.
Indonesia berusaha mengejar tiket Piala Dunia, juga berusaha merekrut Mitchell Bakker. Timnas Indonesia bisa semakin kuat dengan sentuhan Belanda. PSSI berupaya mendatangkan Mitchell Bakker. Pemain berusia 24 tahun itu memiliki darah Indonesia. Kakeknya lahir di Maluku, kata Ade. Lebih lanjut, Ade menyebut Bakker sadar dengan ketertarikan dari PSSI untuk menaturalisasinya. Namun, ia sejauh ini masih menantikan panggilan dari timnas Belanda. Patut dinanti apakah Bakker akan dinaturalisasi menjadi WNI atau tidak. Sang pemain tentu akan jadi tambahan bagus karena bisa diturunkan di pos bek tengah, bek kiri, hingga sayap kiri seperti Calvin Verdong. Almere City FC akan ditangani pelatih baru yakni Jeroen Rijsdijk. Ia tentu diharapkan dapat membawa Tom Hai dan kawan-kawan keluar dari zona degradasi di Liga Belanda 2024 sampai 2025. Rijsdijk resmi ditunjuk pada Jumat 3 Januari 2025 malam WIB. Pria berpaspor Belanda itu menggantikan posisi Hedwiges Maduro yang telah dipecat seiring rentetan hasil minor. Namun, Rijsdijk akan menahkodai Tom Hai CS hingga akhir musim ini atau tepatnya 30 Juni 2025. Tantangan berat harus dijalani, mengingat Almere City masih terdampar di zona merah atau posisi 17 pada klasemen. Sementara Eredivisie 2024 sampai 2025. Manajer teknis Almere City, Johan Hansma, mengungkapkan pihaknya tidak punya banyak waktu untuk mencari sosok yang tepat sebagai pengganti Maduro. Ia berharap Rijsdijk bisa membawa klub berkostum merah itu menjauh dari zona degradasi. Rijsdijk sendiri sempat menjadi asisten pelatih Almere City, tetapi memutuskan hengkang ke Sparta Rotterdam pada 2021. Ia meniti karir di sana mulai dari manajer akademi hingga pelatih kepala, yang berujung pemecatan pada November 2024. Karena itu, Rijsdijk dirasa menjadi sosok yang tepat untuk menjadi pelatih Almere City di sisa musim. Mengingat, ia sudah pernah menjadi bagian dari klub yang bermarkas di Stadion Myanmar itu. Pemain keturunan Indonesia, Ole Romeni dikabarkan sudah mencapai kata sepakat dengan Oxford United. Itu berarti Ole Romeni akan setim dengan bintang muda timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand yang sudah lebih dulu bergabung dengan klub yang bermain di kasta kedua Liga Inggris tersebut. Kabar Romeni sudah capai kesepakatan dengan Oxford United itu pun telah dikonfirmasi oleh jurnalis asal Belanda, Danny van Laar. Menurut laporan yang ia terima, FC Utrecht sudah memberikan lampu hijau untuk Oxford United merekrut Romeni. Sebagaimana diketahui, Ole Romeni belakangan ini kencang dikabarkan akan hengkang dari FC Utrecht pada bursa transfer musim dingin ini. Pemain berusia 24 tahun itu kabarnya sangat dekat dengan Oxford United. Melalui akun X pribadinya, Danny van Laar menuliskan FC Utrecht dan Oxford United sudah sepakat soal transfer Ole Romeni. FC Utrecht dan Oxford United telah mencapai kesepakatan tentang Ole Romeni, tulis Danny. Dengan demikian, hampir dipastikan Ole akan meninggalkan Stadion Galgenwaard pada bursa transfer musim dingin 2025. Pemain keturunan Medan, Sumatera Utara itu punya bekal cukup matang sebelum ke Oxford United. Selama berseragam FC Utrecht, Ole telah mencatat 32 penampilan dan mencetak 3 gol. Ole akan menyusul Marcelino Ferdinand, pemain timnas Indonesia, yang sudah berkiprah di Oxford United sejak Agustus 2024 lalu.